Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang subscribe, semoga hidupmu dilimpahi keberkahan, rezeki yang halal, dan hati yang tenang di dunia maupun akhirat. Cerita ini bukan tentang siapa yang paling berdosa, tapi tentang mereka yang masih ingin kembali ke jalannya. Semua pria ingin memilikinya, tapi tak satu pun tahu bahwa setiap malam wanita ini menangis dalam sujud panjangnya. Namanya Anggi Rahmadani. Lenggak-lenggoknya selalu jadi pusat perhatian. Senyumnya bisa meluluhkan para eksekutif, dan tubuhnya dijadikan standar kecantikan oleh jutaan followernya. Di depan kamera, ia sempurna. Di dunia nyata, ia diburu para pria, dari pengusaha sampai ustaz-ustaz palsu yang coba berselimut agama demi mendekatinya. Tapi Anggi bukan wanita bodoh. Ia tahu siapa yang datang karena nafsu, siapa yang memuja karena topeng. Ia bukan tak tahu dosa, hanya terlalu dalam terperosok. Dunia gemerlap mengajaknya menari, namun hatinya tiap malam sepi, dingin, dan hampa. Saat itulah sujud menjadi satu-satunya tempat ia bisa menangis tanpa topeng. Di atas sajadah, ia bukan Anggi yang menggoda, bukan selebgram, bukan model papan atas, hanya seorang hamba Allah yang ingin dimuliakan kembali. Wilda, sahabat dekatnya sejak SMA, pernah bertanya dengan nada heran. Kamu tuh cantik, kaya, dipuja. Tapi kenapa tiap malam begadang? Matamu sembab terus? Jangan bilang kamu habis nangis, lagi patah hati ya? Anggi hanya tertawa kecil. Tapi malam itu, ia pulang lebih cepat, mematikan semua notifikasi, dan kembali ke kamar yang hanya diterangi lampu kecil. Ia buka mukenanya yang sudah lusuh, padahal baju luarnya serba mahal. Ia wudhu, menghadap kiblat, dan mulai melantunkan istighfar yang tak pernah tuntas. Air matanya menetes. Lagi, ya Allah, kenapa aku masih hidup? Padahal tiap malam aku memohon Kau cabut nyawaku saat bersujud. Aku lelah berpura-pura bahagia. Namun hidup Anggi berubah drastis sejak Rizky datang. Rizky bukan pria yang memujanya. Ia bahkan menolak tawaran Anggi saat ingin menyumbang besar-besaran ke pesantren tempatnya mengajar. Maaf, Mbak Anggi. Bantuan yang mengundang fitnah lebih baik ditolak daripada diterima dengan was-was. Kata-kata itu menghantam Anggi lebih keras dari komentar netizen. Seumur hidup, tak ada yang menolak dirinya, apalagi dengan alasan menjaga kehormatan. Sejak itu, nama Rizky tak pernah absen dalam doanya. Ia merasa aneh, bukan karena ingin memiliki Rizky, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa malu dicintai dengan cara yang benar. Anggi pun mulai berubah, perlahan, diam-diam, tanpa pengumuman. Namun perubahan itu tak datang tanpa ujian. Dan disinilah cerita kita benar-benar dimulai. Di balik popularitasnya yang luar biasa, Anggi menyimpan rahasia masa lalu yang tak pernah ia ceritakan, bahkan pada Wilda. Setiap malam, bukan hanya air mata yang menetes di atas sajadah, tapi juga luka yang belum sembuh sejak bertahun-tahun silam. Waktu itu, Anggi masih berusia 14 tahun. Gadis polos yang baru belajar menutup aurat, rajin mengaji, dan bercita-cita jadi guru ngaji. Namun semua hancur saat orang yang paling ia percaya, pamannya sendiri, melakukan hal yang tak terbayangkan dalam rumah yang katanya rumah ibadah. Kamu cantik, Anggi, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita ya. Kalimat itu menghantui malam-malamnya, bahkan sampai ia dewasa. Tak ada yang percaya padanya. Ibunya justru menyuruhnya diam demi nama baik keluarga. Luka itu tumbuh jadi dendam. Anggi bersumpah, jika tubuhnya pernah dipermainkan tanpa restunya, maka ia akan menjadikannya alat untuk menundukkan dunia. Ia tumbuh jadi remaja pemberontak. Melepas jilbab, mulai belajar make up, lalu dikenal di dunia modeling. Dari pemotretan halal, pelan-pelan ia ditarik ke iklan pakaian minim, lalu tawaran jadi bintang video klip. Lama-lama, semua itu membuatnya kebal dosa. Kalau dunia tak pernah menghormati aku sebagai wanita salehah, maka aku akan bikin dunia tunduk pada kemolekanku.
Namun kemenangan demi kemenangan itu tak pernah membuat hatinya tenang. Setiap malam, ia tetap pulang ke rumah yang sepi, membuka mukena yang tak pernah dicuci wangi seperti dulu, dan menangis tanpa suara. Rizky muncul seperti cermin. Ia tidak menyalahkan, tidak menasihati, apalagi merendahkan. Ia hanya menjaga jarak dan memperlihatkan bahwa wanita bukanlah objek pujian, melainkan amanah yang harus dijaga. Itulah yang membuat Anggi hancur. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok pria yang tidak mencintainya dengan mata, tapi dengan doa. Namun semua itu justru membuat hatinya bergolak. Ia ingin berubah, tapi siapa yang mau menerima masa lalunya? Ia ingin menutup aurat, tapi kontrak modelingnya masih jalan. Ia ingin mendekati Allah, tapi dosa-dosa itu seperti menertawakannya. Ya Allah, kenapa kau dekatkan aku pada cahaya, padahal aku masih terperosok dalam lumpur? Kenapa Rizky tak memalingkan pandangannya karena nafsu, tapi karena malu? Hingga suatu malam, saat Anggi duduk sendiri di balkon apartemen mewahnya, Wilda datang membawa kabar. "Nye, kamu tahu Rizky? Dia tuh udah dilamarin banyak perempuan, tapi ditolak semua." "Masa sih?" "Iya," katanya. "Dia cuma mau wanita yang sedang hijrah. Gak peduli masa lalunya kayak apa. Asal serius mendekat ke Allah." Anggi membeku. Tangannya gemetar. Sujudnya malam itu jadi lebih panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi meminta Allah mencabut nyawanya, tapi meminta diberi kesempatan untuk memulai dari awal. Malam itu, setelah tangisan dan sujud panjang, Anggi merasa ada cahaya kecil menyusup ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin hidup. Bukan sebagai simbol sensualitas, tapi sebagai wanita yang dimuliakan. Ia mulai mengurangi unggahan vulgar, menolak tawaran pemotretan baju dalam. Bahkan diam-diam, Anggi mulai membaca ulang Al-Quran, huruf demi huruf yang dulu sempat ia tinggalkan. Tapi semua itu tak berjalan mulus. Di balik langkah hijrahnya yang tersembunyi, ada satu sosok masa lalu yang datang kembali. Fikri, mantan manajernya sekaligus pria pertama yang memanfaatkan tubuhnya demi karir. "Ngapain kamu sok alim sekarang, Nye?" kata Fikri saat muncul tanpa aba-aba di studio pemotretan lama. "Hijrah ya? Udah bosen jadi bintang? Atau udah nemu lelaki yang bisa kamu manfaatin lagi?" Kata-kata itu menghantam Anggi seperti tamparan. Ia menunduk, mencoba menghindar, tapi Fikri menarik pergelangan tangannya. "Dulu kamu gak pernah nolak aku, bahkan rela nginep semalam demi dapat brand mahal. Sekarang sok suci." Anggi menepis kasar. Napasnya memburu. Luka lama kembali terbuka. "Aku gak pernah rela. Fik, kamu pikir aku bangga jadi seperti dulu? Itu semua karena aku gak punya pilihan." Tapi Fikri tertawa meremehkan. "Pilihan? Kamu selalu punya pilihan, Anggi. Cuma kamu terlalu suka dunia ini." Keesokan harinya, akun gosip mulai ramai. Foto-foto lama Anggi saat tampil vulgar kembali tersebar. Ada potongan video tanpa konteks, disunting seolah Anggi masih hidup liar. Dan yang lebih menyakitkan, ada komentar yang menyebutnya pelacur berjilbab. Anggi hanya bisa menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Hijrahnya dihina, niat baiknya dicemooh. "Pantas gaya aku berubah?" bisiknya lirih dalam hati. Wilda memeluknya dari belakang. "Kalau kamu menyerah sekarang, berarti mereka menang. Allah gak pernah menilai dari apa yang pernah kamu lakukan, tapi dari apa yang kamu sedang perjuangkan sekarang." Di tempat lain, Rizky sedang mengisi kajian. Seseorang bertanya, "Ustaz, kalau ada wanita dengan masa lalu kelam, pantaskah kita mencintainya?" Rizky terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Yang tidak pantas adalah kita yang merasa lebih suci dari orang lain. Padahal belum tentu sujud kita lebih ikhlas dari mereka yang menangis di malam hari." Anggi melihat potongan ceramah itu di TikTok. Ia menangis, terseduh-seduh. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa cobaan ini baru permulaan. Dan untuk menjadi wanita mulia, ia harus berani membuka luka,
agar Allah sendiri yang menyembuhkan. Hijrah bukan jalan mudah. Dan bagi Anggi, langkah kecil mendekat ke Allah justru membuka pintu-pintu ujian yang menyakitkan. Beberapa hari setelah video masa lalunya tersebar, Anggi memutuskan menghapus semua akun media sosial. Ia berhenti dari kontrak modeling, memutus semua kerja sama endorse, dan mulai mengenakan gamis longgar kemana-mana. Tapi bukan tepuk tangan yang ia dapat, justru caci maki. Di mall, dua ibu-ibu berbisik sambil menunjuknya. Itu tuh, artis yang katanya hijrah tapi punya masa lalu kayak PSK. Iya, cuma nyari simpati doang. Ujung-ujungnya balik lagi tuh ke dunia malam. Hatinya remuk. Ia menunduk dalam, mencoba menahan air mata. Tapi sorotan mata yang menghakimi, lebih tajam dari pisau. Lebih parahnya, Fikri tak berhenti. Ia mengirim foto-foto pribadi Anggi ke akun gosip, lalu membuat narasi seolah Anggi hanya cari sensasi. Salah satu judul artikel bahkan berbunyi, "Mantan model vulgar ini pakai hijab, tapi masih suka chat lelaki." Anggi tak sanggup membaca isinya. Tapi kabar itu sampai ke telinga Rizky. Suatu sore, Anggi memberanikan diri datang ke masjid tempat Rizky mengajar. Tapi Rizky tidak menyapanya seperti biasa. Bahkan tak menatap matanya. "Afwan, saya sedang terburu-buru, Uhti." Itu saja. Tanpa senyum, tanpa doa seperti dulu. Anggi berdiri kaku. Di hadapannya, lelaki yang dulu ia kagumi, kini menjauh seolah ia penyakit. Dan di tengah halaman masjid yang megah itu, Anggi seperti wanita yang tak punya tempat di dunia. Malam itu, Anggi kembali sujud. Tapi kali ini dengan dada sesak dan napas tercekat. "Ya Allah, kalau ini balasan karena aku pernah menghinakan diriku, aku ikhlas. Tapi, tolong jangan cabut harapan terakhirku untuk menjadi wanita yang kau cintai." Wilda menemukannya di atas sajadah, mata bengkak, tubuh menggigil. Dan pelan-pelan, Wilda berbisik di telinganya. "Hijrah itu bukan buat manusia, Nie, tapi buat Allah. Kalau kamu jatuh, bangkit. Karena sebaik-baik orang berdosa adalah yang tak pernah lelah meminta ampun." Esoknya, kabar mengejutkan datang. Anggi dipanggil oleh lembaga dakwah perempuan untuk jadi pembicara. Bukan karena popularitas, tapi karena mereka melihat rekaman ceramah Rizky yang menyebut, "Saya pernah mengenal seorang wanita yang dihina banyak orang, tapi menangis dalam sujudnya lebih lama dari banyak ustazah yang saya tahu." Tapi apakah ini pertanda bahwa semua akan berakhir indah? Belum. Karena Fikri belum selesai. Dan Rizky ternyata menyimpan rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari Anggi. Malam semakin larut saat Anggi menatap pantulan dirinya di cermin. Gamis polos warna pastel menggantung di tubuhnya. Tak ada lagi eyeliner tajam, tak ada lipstik merah menyala seperti masa lalu. Tapi mengapa hatinya terasa lebih berdarah dibanding dulu? Rizky, lelaki yang dulu menjadi cahaya, kini berubah menjadi bayangan dingin yang enggan menyapa. Anggi mencoba mengerti, mungkin memang tak pantas jika wanita sepertinya berharap dicintai lelaki sebaik itu. Namun yang tak Anggi tahu, bukan karena jijik Rizky menghindar. Bukan karena masa lalu Anggi, tapi karena ia takut. Di sisi Rizky, sejak kabar viral tentang masa lalu Anggi muncul, banyak jemaahnya yang bertanya-tanya, "Ustaz, kabarnya antum dekat dengan wanita yang, ya, dulu model seksi ya. Apa gak takut dakwahnya rusak karena wanita seperti itu?" Ucapan-ucapan itu mengiris hati Rizky. Ia ingin membela Anggi, ingin mengatakan bahwa wanita itu sedang memperjuangkan sesuatu yang mulia. Tapi lidahnya keluh. Dan yang lebih menghantui Rizky adalah masa lalunya sendiri, yang selama ini ia tutup rapat. Ya, Rizky bukan lelaki sempurna. Ia pernah pula tenggelam dalam dunia gelap. Mabuk, zina, bahkan hampir menikahi wanita penggoda iman. Seseorang yang sangat mirip dengan Anggi dulu. Mungkinkah aku mencintainya bukan karena Allah, tapi karena dia mengingatkanku pada dosa yang belum selesai. Sementara itu,
Anggi menghadiri undangan pertama sebagai pembicara di sebuah forum muslimah muda. Ia berbicara dengan suara bergetar. Dulu saya percaya, tubuh saya adalah senjata. Tapi ternyata tubuh ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga sebagai amanah dari Allah. Satu persatu hadirin menangis. Beberapa di antaranya bahkan mendekat dan memeluk Anggi. "Kak, dulu aku juga hidup dalam dunia hitam. Tapi sekarang aku yakin, Allah masih sayang sama kita." Itu pertama kalinya Anggi merasa dicintai tanpa dipaksa tampil sempurna. Dicintai karena kejujurannya, bukan tubuhnya. Namun saat Anggi pulang, ia menemukan sebuah paket tanpa nama di depan pintu. Di dalamnya ada flash disk. Rasa takut menyergap. Begitu dibuka di laptop, layar menampilkan potongan video saat Anggi mabuk dan berbuat maksiat bertahun-tahun lalu. Dan rekaman itu belum pernah tersebar. Hanya Fikri yang memilikinya. Kalau kau tak kembali ke dunia yang lama, aku pastikan video ini akan sampai ke semua pengurus majelis tempatmu berbicara. Tulis pesan singkat dari Fikri. Anggi gemetar. Ia langsung menelepon Wilda. "Aku mau berhenti. Aku gak sanggup terus kayak gini." Wilda terdiam di seberang. Lalu menjawab dengan tegas. "Kalau kamu mundur sekarang, kamu membiarkan iblis menang. Dan membiarkan para wanita yang ingin berubah kehilangan panutannya. Nie, ini bukan tentang kamu. Ini tentang semua wanita yang ingin Allah sayangi." Keesokan harinya, Anggi datang ke masjid tempat Rizky mengisi kajian. Ia menunggu di luar, menahan dinginnya pagi. Saat Rizky keluar, Anggi menahan tangis dan berkata, "Aku gak minta dicintai, Ki. Aku cuma pengen tahu, kalau aku jatuh lagi, masih ada yang mau tarik aku kembali ke arah yang benar." Rizky tak langsung menjawab. Ia menatap wajah Anggi, dan untuk pertama kalinya, melihat wanita yang tak lagi memikat lewat tubuh, tapi dengan luka yang dijahit oleh taubat. "Aku takut mencintaimu karena nafsu, bukan karena Allah. Tapi sekarang aku sadar. Cinta karena Allah bukan berarti bebas dari luka, tapi saling menuntun ke surga." Air mata Anggi jatuh, namun kali ini bukan karena hancur, tapi karena harapan. Namun, kebahagiaan ini tak bertahan lama, karena di balik bayangan, Fikri telah menyiapkan langkah terakhir. Dan kali ini, bukan hanya reputasi Anggi yang dipertaruhkan, tapi nyawa orang-orang yang ia sayangi. Hidup Anggi mulai terasa damai. Meski cibiran masih ada, tapi ia sudah terbiasa menjawab dengan diam dan sujud panjang. Ia tahu, jalan menuju ridho Allah tidak bisa ditempuh hanya dengan air mata, tapi dengan kesabaran. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Pagi itu, Wilda datang terburu-buru dengan wajah panik. Ia memegang ponsel dan memperlihatkan sebuah postingan dari akun gosip besar. Beredar video eksklusif masa lalu seorang ustazah hijrah, terlibat party dan skandal hotel. Thumbnailnya jelas, Anggi. Tangan Anggi gemetar. Nafasnya tercekat. Ia tak berani membuka videonya. Fikri benar-benar melakukannya. Bisik Wilda, wajahnya tegang. Hari itu, telepon dari pihak lembaga dakwah masuk. "Kami sangat menyesal, Mbak Anggi. Dengan beredarnya video itu, kami sementara waktu menunda seluruh kegiatan Anda." Seolah semua pintu yang baru terbuka, tertutup kembali. Anggi mengunci diri di kamar. Ia tak ingin melihat siapapun. Tak sanggup membuka mata. Dan dalam sujudnya yang basah oleh air mata, ia berucap, "Ya Allah, aku tidak ingin mulia di mata manusia. Aku hanya ingin Engkau tak membenciku lagi." Di sisi lain, Rizky menerima undangan dari lembaga yang sama. Mereka kini beralih padanya, karena ia dianggap lebih bersih untuk jadi pembicara utama. Tapi, saat duduk di kursi undangan, Rizky memandang mikrofon dan mendadak hatinya menolak. Apakah aku akan berbicara tentang cinta dan keikhlasan? Sedangkan wanita yang lebih jujur dari aku, dipaksa diam hanya karena masa lalunya. Rizky berdiri, memandangi semua jemaah, dan membuka kalimatnya dengan lantang.
Hari ini saya tidak akan bicara tentang surga dan neraka, tapi tentang wanita yang saya kenal, yang masa lalunya kelam, tapi hatinya kini lebih putih dari pakaian kita semua. Semua yang hadir terdiam. Saya mencintai wanita itu. Dan kalau saya diam saat dia difitnah, maka saya bukan lelaki, dan lebih pantas menyampaikan khutbah di tempat sampah. Rizky pergi. Ia langsung mendatangi Anggi. Tapi saat ia tiba di kosan Wilda, Anggi tak ada. Wilda menangis saat menyerahkan sepucuk surat. Nia bilang, dia mau pergi jauh sebentar. Katanya, dia gak tahan lihat orang baik seperti Rizky harus menanggung aib karenanya. Rizky membuka surat itu. Tulisannya rapi tapi penuh bekas air mata. Ki, jangan cari aku. Kalau cintamu memang karena Allah, doakan aku di setiap sujudmu. Aku ingin membersihkan diriku tanpa sorotan. Jangan cari aku, sebelum aku pantas kau bimbing ke surga. Bersamaan itu, Fikri sedang duduk di sebuah kafe. Ia menonton video Anggi viral yang baru ia sebar. Ia tertawa, bangga dengan kekacauan yang dibuatnya. Tapi saat ia turun ke parkiran, sebuah mobil hitam menabraknya dari arah berlawanan. Fikri terpelanting keras ke aspal. Darah membasahi bajunya. Orang-orang panik. Sementara Fikri, dengan nafas terputus-putus, justru menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, apa ini balasan MU?" Anggi pergi meninggalkan kota, meninggalkan dunia dan popularitas. Ia tinggal di sebuah desa kecil, mengajar anak-anak mengaji. Jilbabnya kini menutupi dada. Dan di malam hari, ia menangis dalam sujud. Tapi bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Karena Allah tak pernah benar-benar meninggalkannya. Apakah Rizky akan menemukannya kembali? Apakah cinta yang bertemu karena taubat akan bersatu di bawah ridhonya? Langit sore di desa kecil itu terlihat begitu tenang. Langit tak hanya menyimpan mendung, tapi juga rindu yang tertahan. Di sebuah musola sederhana, suara tadarus anak-anak terdengar pelan. Di antara mereka, berdiri sosok wanita bersahaja yang dulunya pernah jadi perbincangan dunia maya, Anggi. Tak ada yang mengenalnya di desa itu. Mereka hanya tahu wanita ini lemah lembut, sabar, dan selalu menangis saat berdoa. Sementara itu, Rizky tak berhenti mencari. Ia menelusuri jejak demi jejak, dari pesan yang tertinggal, dari tempat-tempat Anggi pernah berceramah, hingga akhirnya berhenti di sebuah pengajian ibu-ibu di pinggiran kota. "Ustazah yang dulu ngajar kami pindah ke desa," katanya. Dia gak mau dikenal siapapun, tapi anak-anak di sana sayang banget sama dia. Rizky memegang alamat yang diberikan, dan hatinya bergetar. Perjalanan menuju desa itu bukan mudah. Mobil tak bisa masuk. Rizky harus berjalan kaki melewati pematang sawah, menyeberangi jembatan bambu, hingga akhirnya tiba di sebuah musola kecil saat azan maghrib berkumandang. Dari kejauhan, ia melihat punggung seseorang. Wanita itu sedang menuntun seorang anak kecil berwudu. Dan saat wanita itu berbalik, "Anggi," bisik Rizky, tak kuasa menahan air mata. Anggi menatapnya. Matanya memerah. Bibirnya bergetar. Tapi ia tak lari, tak sembunyi. Hanya menunduk dan berbisik lirih. "Aku tak lagi cantik seperti dulu, Ki. Tapi aku lebih tenang." Rizky berjalan mendekat. Tak ada pelukan. Tak ada drama. Hanya satu kalimat sederhana yang menggetarkan langit. "Maukah kau aku bimbing? Bukan ke pelaminan dulu, tapi ke surga bersama." Anggi menahan tangis. "Kalau ini mimpi, jangan bangunkan aku." Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana diadakan di musola itu. Tak ada gaun mewah, tak ada riasan tebal. Hanya senyum yang tulus dan hati yang berserah. Anggi dinikahkan langsung oleh seorang kiai desa. Dengan mas kawin cincin sederhana dan hafalan surat Ar-Rahman, "Saya nikahkan engkau." Dan semua jemaah mengucap, "Sah." Wilda yang hadir di sana menangis haru. Bahkan anak-anak mengaji bersorak.
meski tak sepenuhnya mengerti apa arti cinta yang tumbuh dalam taubat. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Rizky tak menyentuh Anggi. Ia mengajak Anggi ke musola kecil itu, dan berkata, "Sebelum kita saling memiliki, kita saling bersujud lebih dulu." Dan di sana, untuk pertama kalinya, dua hati yang hancur oleh masa lalu bersatu dalam sujud. Bukan karena dunia, bukan karena rupa, tapi karena Allah. Sementara itu, Fikri, yang kini terbaring lumpuh di rumah sakit, menonton video pernikahan Anggi yang viral kembali. Tak ada rasa dendam, hanya tangis. "Ya Allah, ampuni aku. Mereka berakhir di surga, sementara aku masih tertawan di neraka yang kupilih sendiri." Cerita Anggi bukan tentang wanita sempurna, tapi tentang seorang wanita hiperseksual yang dulu menebar pesona. Namun kini, sujudnya menjadi saksi bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa manapun. 1 tahun setelah pernikahan mereka, desa tempat mereka tinggal kini memiliki TPA baru, dengan puluhan anak yang menghafal Al-Quran. Anggi menjadi guru ngaji utama. Meski tanpa gelar, tanpa popularitas seperti dulu, kini setiap kata yang keluar dari lisannya mengandung makna. Lembut, menenangkan. Wilda pun ikut menetap di sana, membuka usaha kecil-kecilan bersama para ibu. Ia mengatakan, "Aku dulu iri pada pesonamu, Ngie. Tapi sekarang aku justru iri pada ketenanganmu." Anggi hanya tersenyum, membelai rambut seorang anak yatim yang duduk di pangkuannya. Tenang itu bukan didapat, tapi dikejar, meski dengan air mata. Rizky, yang dahulu sibuk ceramah ke sana kemari, kini lebih banyak mendampingi anak-anak yatim, menanam pohon di sekitar musola, dan jadi imam sholat 5 waktu. Tiap malam, ia dan Anggi tak tidur kecuali setelah Qiyamul Lail. Suara tangis mereka dalam sujud menjadi doa-doa yang dikirimkan ke langit malam. Dan pada satu malam Jumat, Rizky mendapati Anggi menangis lebih lama dari biasanya. "Kenapa, sayang?" Anggi menoleh dengan mata sembab, tapi tersenyum. "Aku bermimpi, kita berdua berjalan di jalan panjang, dan di ujungnya ada pintu besar bercahaya. Lalu kau bilang, kita sudah sampai, Ngie." Rizky mengecup kening istrinya. "Insya Allah, kita akan sampai ke sana, bersama." Beberapa hari kemudian, Anggi merasa lemas. Batuk kecil yang dibiarkannya selama ini makin parah. Tapi ia tetap mengajar, tetap tersenyum, tetap menyembunyikan rasa sakitnya dari Rizky. Hingga suatu sore, ia tak mampu berdiri setelah mengajar. "Ki, tolong dudukkan aku di sajadah. Aku ingin sujud." Rizky panik, tapi mengikuti permintaannya. Ia bantu Anggi bersandar, lalu membentangkan sajadah. Dengan tubuh gemetar, Anggi menempelkan dahinya ke lantai, dan berbisik, "Ya Allah, aku tahu aku pernah jadi makhluk paling hina. Tapi jika hari ini sujudku yang terakhir, aku mohon, terimalah aku dalam peluk rahmat MU." Tak lama kemudian, sujud itu menjadi sujud terakhirnya. Anggi kembali ke hadirat Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersih, dalam keadaan paling dicintai. Hari pemakamannya, ratusan anak kecil berdiri sambil menggenggam bunga. Wilda menangis terseduh di antara mereka. Rizky berdiri kokoh, tapi wajahnya pucat dan mata sembab. Namun saat menurunkan tubuh istrinya ke liang lahat, Rizky tak mengeluh. Ia hanya berkata, "Kau telah menjemput taubatmu dengan sempurna, Ngie. Dan aku bersumpah, aku akan menyusulmu bukan dengan tangis, tapi dengan sujud-sujud yang tidak pernah berhenti." Bertahun-tahun kemudian, TPA yang dibangun Anggi dinamai Rumah Quran An-Nur Anggi. Anak-anak yang dulu diajar Anggi kini tumbuh menjadi penghafal Quran, ustaz muda, dan guru ngaji. Setiap kali nama Anggi disebut, orang tak lagi mengingat masa lalunya, tapi mengenang air matanya saat sujud, dan ketulusan cintanya pada Allah. Kisah ini mengajarkan satu hal, bahwa sebesar apapun dosamu, selama kamu masih hidup, pintu taubat Allah tidak pernah tertutup.
Karena yang menilai hidupmu bukan netizen, bukan masa lalu, bukan dunia, tapi Allah, dan Dia Maha mengetahui isi hati yang menangis dalam sepi.